Terima kasih kepada teman-teman yang sudah bergabung dengan Umbra Skal Membership. Max and Brando, Vinky Aquatic, Nadia Paulina Tambunan, Nurdia Diana, Elvira Ega, Sandrawati, Irene Natalia, Sep, Lala Lalalia, Rina, Elis Icu, dan Devi Hendra. Semoga kalian sehat selalu dan murah rezeki. Taman Kota Sumber di Cirebon selalu ramai dikunjungi anak-anak muda, terutama pada malam minggu. Seperti pada Sabtu 27 Agustus 2016 sekitar pukul 7.45 malam, 3 anak muda sedang berkumpul di sana. Mereka adalah Liga, serta Rizky alias Eki dan pacarnya Vina yang mengenakan jaket bertuliskan XTC atau Exalt to Creativity, nama sebuah geng sepeda motor di Jawa Barat. Setelah mengobrol sekitar 30 menit, pukul 8.45, Rizky alias Eki mengajak Liga untuk ikut ke rumahnya di kawasan perumahan Bumi Arumsari, Talun, Cirebon. Liga setuju dan mereka pun berangkat. Eki dan Vina berboncengan sedangkan Liga mengendarai sepeda motornya sendiri. Sementara itu di tempat lain, sejak pukul 7.30 malam, para pemuda yang sebagian merupakan anggota geng sepeda motor Moonraker, yakni Rivaldi, Eko, Hadi, Eka, Jaya, Suprianto, Sudirman, Andi, Dani, Peggy, berkumpul di sebuah warung di Jalan Perjuangan, Cirebon. Di sana mereka minum minuman keras sejenis ciu yang dicampur dengan minuman cola dan obat psikotropika. Mereka lalu pindah nongkrong di depan SMPN 11 di jalan yang sama. Pada pukul 8.30 malam, ikut bergabung bersama mereka seorang remaja berusia 15 tahun bernama Saka. Kini total mereka jadi 11 orang. Saat itu, salah satu dari mereka yang bernama Andi bilang dirinya ada masalah dengan geng motor XTC dan minta bantuan teman-temannya yang merupakan anggota geng motor Moonraker untuk mencari kelompok geng motor XTC. Kedua geng motor itu memang dikenal sejak dulu saling bermusuhan. Beberapa saat kemudian, sekitar pukul 9 malam, tampak melintas di depan SMPN 11 3 orang bersepeda motor, yakni Liga beserta Rizky alias Eki dan Vina yang mengenakan jaket bertuliskan XTC. Saat itu juga geng Moonraker yang tahu bahwa ketiga orang tersebut sering nongkrong dengan geng XTC panas. Mereka lempari Liga, Eki, dan Vina dengan batu. Liga, Eki, dan Vina yang terkejut dengan serangan itu segera tancap gas melarikan diri. Geng Moonraker tidak tinggal diam. Mereka langsung melompat ke sepeda motor masing-masing dan memburu ketiga mangsa. Liga berhasil lolos, sementara geng Moonraker dengan 7 sepeda motor terus memburu Eki dan Vina dengan membawa bambu, batu, dan samurai. Tak perlu waktu lama, geng itu berhasil memepet Eki dan Vina, lalu menghantamkan bambu mengenai helm Eki. Namun Eki bertahan dan terus memacu motor. Geng Moonraker terus mengejar. Setiba di tanjakan flyover Kepongpongan, kembali geng motor berhasil memepet sepeda motor Eki dan Vina. Mereka tendang motor Eki hingga Eki dan Vina terjatuh. Nah, ini saat yang ditunggu-tunggu. Geng motor turun dan menghajar Eki berkali-kali tanpa ampun dengan kepalan tinju, bambu, dan batu. Vina pun tak luput dari amukan mereka. Melihat Eki sudah tak berdaya, geng motor beramai-ramai membawa Eki dan Vina dengan sepeda motor ke lahan kosong di belakang bangunan showroom mobil di seberang SMPN 11 tempat mereka tadi nongkrong. Di sana mereka kembali memukuli Eki dengan tangan kosong dan bambu, lalu menusuk tubuh remaja itu dengan samurai. Eki tewas. Sementara itu Vina juga dipukuli dengan tangan kosong hingga remaja itu tidak sadarkan diri. Dan saat itulah dengan brutal mereka bergiliran memperkos Vina. Usai menuntaskan nafsu bejat, mereka sabet Vina dengan samurai dan memukulnya dengan batu besar. Geng motor Moonraker kemudian membawa Eki dan Vina ke flyover di kawasan Kepongpongan, Cirebon. Di sana mereka taruh jasad Eki dengan posisi tertelungkup di pembatas tengah jalan dan menaruh Vina yang sekarat dengan posisi telentang. Sedangkan sepeda motor milik Eki juga mereka taruh di pembatas tengah jalan.
Mereka melakukan hal itu agar seolah-olah Eki dan Vina luka-luka karena mengalami kecelakaan lalu lintas. Setelah itu, Moonraker kabur di tengah kegelapan malam. Sabtu malam 27 Agustus 2016, Suroto, seorang mandor polisi yang tinggal di dekat Polsek Talun dan biasa membantu pekerjaan polisi, tengah duduk-duduk di polsek. Tiba-tiba ada warga yang melintas di depan polsek dan memberitahu, ada kecelakaan di flyover Kepongpongan. Suroto segera bergerak dengan mobil patroli. Dia mendatangi TKP bersama 2 anggota piket lainnya. TKP sudah ramai dipenuhi masyarakat. Suroto melihat 2 korban tergeletak di jalan, seorang remaja laki-laki dan perempuan. Korban laki-laki mengenakan kaos dan celana panjang jeans dengan helm masih terpasang di kepala. Ketika Suroto melepas helm, banyak cairan merah menetes. Sementara itu, korban perempuan merintih. Kondisi keduanya sangat menyedihkan, penuh luka dengan beberapa anggota badan patah. Suroto segera minta bantuan anggota polisi patroli yang kemudian datang dan membawa kedua korban ke RSUD Gunung Jati. Saat meneliti TKP, Suroto tidak melihat ada bekas rem di jalan. Namun di pembatas jalan, dia lihat ada bekas goresan seperti umumnya bekas sepeda motor terjatuh. Suroto kemudian mengendarai sepeda motor korban dan membawanya untuk diamankan di Polsek Talun. Kondisi sepeda motor tampak normal tanpa kerusakan berarti. Sementara itu, pihak RSUD Gunung Jati menyampaikan korban laki-laki sudah meninggal setiba di rumah sakit, sedangkan korban perempuan tak lama kemudian juga dinyatakan meninggal dunia. Sementara itu, Liga, teman Eki dan Vina yang lolos dari kejaran Moonraker, berhasil tiba di rumah dengan selamat. Dia ngumpet di rumah selama 25 menit, baru kemudian keluar lagi dan berkumpul dengan teman-temannya di depan SMAN 4. Saat berkumpul itu, Liga terkejut ketika mendapat telepon dari seorang temannya. Eki dan Vina kecelakaan, sekarang mereka berada di rumah sakit Gunung Jati. Liga dan teman-temannya bergegas ke rumah sakit dan menemukan Eki dan Vina telah meninggal dunia. Saat itu, seorang teman Liga mendapat pesan BBM dari Rivaldi, seorang anggota geng motor. Dia tunjukkan isi BBM itu kepada Liga. Mampus, Eki mati. Liga syok dan sedih atas kematian Eki. Meski dia baru mengenal Eki 4 bulan lalu, mereka sudah dekat. Liga sering menginap di rumah Eki dan sering diajak Eki ngumpul-ngumpul dengan geng motor XTC. Malam minggu yang berawal baik, kini berubah sangat buruk. Dan pada malam mencekam itu, Ajun Inspektur Polisi 1 atau Aibtu Rudiana sedang berada di rumah. Sang Aibtu merupakan ayah dari 3 anak. Anak pertama, Rizky alias Eki dari pernikahan pertama, sedangkan anak kedua dan ketiga dari pernikahan kedua. Malam itu, HP Aibtu Rudiana berdering. Di seberang sana terdengar suara rekannya, Aibtu Sulaiman, yang menanyakan nama anak laki-lakinya. Rizky, jawab Rudiana. Dia berada di rumah sakit Gunung Jati, kecelakaan, kata Aibtu Sulaiman. Bukan main terkejut Aibtu Rudiana. Bersama keluarga lainnya dia bergegas menuju rumah sakit. Di kamar jenazah, Aibtu Rudiana melihat sang anak Eki terbujur kaku, gigi depan habis, rahang dan bahu patah, dada membiru. Aibtu Rudiana mendapat informasi Eki dan pacarnya Vina tewas akibat kecelakaan tunggal di flyover Kepongpongan. Sepeda motor mereka menabrak tiang listrik. Betapa terpukul Rudiana, dia tidak menyangka sang anak Eki yang baru berusia 16 pergi begitu cepat. Sementara itu pada Minggu 28 Agustus 2016 pukul 1.30 dini hari, Wasnadi mendapat kabar anaknya Vina mengalami kecelakaan dan berada di RSUD Gunung Jati. Wasnadi bergegas menuju rumah sakit dan menemukan sang anak Vina telah meninggal dunia. Wajahnya luka, memar. Pihak rumah sakit sempat membungkus kaki kanannya yang remuk dan patah dengan alat bantu seperti kayu atau gips. Di rumah sakit, Wasnadi bertemu dengan petugas polisi dari Polsek Talun yang menyampaikan pada Sabtu 27 Agustus 2016 sekitar pukul 10 malam di flyover Kepongpongan, Vina dan pacarnya Eki mengalami kecelakaan lalu lintas tunggal. Wasnadi yang terpukul membawa pulang jenazah sang anak Vina untuk dimakamkan di TPU Kisangu, Cirebon. Sementara itu, Eki juga telah dimakamkan pada 28 Agustus 2016 pukul 10 pagi di TPU Desa Jatiwangi, Majalengka, tempat tinggal ibu kandungnya. Apakah masalah sudah selesai? Tidak bagi Aibtu Rudiana, ayah Eki. Dia curiga atas kematian sang anak.
Dirinya yakin penyebab tewasnya sang anak bukan karena kecelakaan tunggal. Jika kecelakaan tunggal, mengapa sepeda motor baik-baik saja, tidak ada kerusakan parah? Padahal kondisi Eki dan sang pacar Vina sangat parah. Esoknya, Senin 29 Agustus, Aibtu Rudiana mendatangi Polsek Talun untuk mencari informasi lebih lanjut tentang kematian Eki. Dia kembali memeriksa kondisi sepeda motor milik anaknya yang diamankan di Polsek Talun. Rudiana juga sudah mendapat informasi dari Liga, teman Eki, yang menceritakan tragedi malam itu. Sang Aibtu pun melakukan koordinasi, dan pada Rabu 31 Agustus sekitar pukul 10 pagi, Aibtu Rudiana bersama rekan-rekannya Bribka Dodi dan Brigadir Andi mendatangi tempat cuci motor yang berada dekat SMPN 11. Di sana mereka bertemu Aep dan Dede, karyawan cuci motor yang menjelaskan pada Sabtu 27 Agustus 2016 pukul 10 malam ada dua kelompok anak muda yang masing-masing tergabung dalam geng motor Moonraker dan Ecstasy ribut. Mereka saling lempar batu. Kedua geng kemudian saling kejar-kejaran dengan sepeda motor ke arah flyover. Aibtu Rudiana kemudian memperlihatkan foto sepeda motor Eki kepada Aep dan Dede, dan mereka mengenalinya. Lantas, Rudiana meninggalkan nomor HP dan berpesan kepada Aep dan Dede, "Kalau kamu lihat lagi anak-anak muda yang bikin keributan itu, telepon saya." Setelah itu, Aibtu Rudiana dan rekan-rekan pergi. 2 jam kemudian HP Rudiana berdering. Ternyata Aep yang menelpon. "Pak, mereka ada di depan SMPN 11. Tanpa membuang waktu, Aibtu Rudiana dan rekan-rekan langsung menuju lokasi. Di depan SMPN 11 tampak banyak anak-anak muda ngumpul. Aibtu Rudiana dan rekan-rekan menanyai mereka. 7 orang berhasil diamankan, yakni Eko, Supriyanto, Hadi, Eka, Sudirman, Jaya, yang semuanya berusia 20-an, dan seorang lagi Saka berusia 15 tahun. Anak-anak muda itu dibawa ke Polres Cirebon Kota. Di sana mereka diinterogasi, dan dari hasil interogasi terungkap Rizky alias Eki dan Vina tewas bukan karena kecelakaan tunggal, melainkan dianiaya anggota geng motor Moonraker. Bahkan mereka juga memperkos Vina. Dan menurut pengakuan mereka, ternyata pelaku ada 11 orang, sedangkan yang tertangkap baru 7 orang. Polisi pun memburu pelaku lainnya, seorang bernama Rivaldi alias Andika berhasil diringkus. Sedangkan pelaku lainnya, yakni Dani, Andi, dan Peggy alias Perong masih buron. Warga yang mendengar kabar itu mendatangi kantor polisi dan mendesak para buron segera ditangkap dan seluruh pelaku dihukum seberat-beratnya atas aksi sadis mereka. Sementara itu, seminggu setelah kematian Vina, pada acara tahlilan terjadi hal mengejutkan. Seorang sahabat Vina kerasukan arwah Vina. Lewat sang sahabat, Vina mengisahkan tentang kejadian tragis yang menimpa dirinya dan Eki. Menurutnya, kejadian itu karena dendam seorang pemuda bernama Egi kepada Vina. Egi naksir Vina meski telah ditolak berkali-kali sampai-sampai Vina meludahi Egi. Hal itu bikin Egi dendam dan memicu aksi balas dendam yang berujung pada pembunuhan Eki dan Vina. 2 orang itu nggak ada yang kenal deh. Enggak. Berapa orang yang nganuin Dede tuh? 12 orang. Tangan Dede dipukul pakai balok gede. Dipukul tangan Vina patah. Bukan diseret pakai motor, dipukul tangan Vina. kepalanya sih Dede, kepalanya kenapa diapain Dede kepalanya? Tadinya dibenturin. Dibanturin kemana? Ke motor, terus ke aspal. Eginya tuh mau nolongin, tapi Eginya juga kena. Itu tuh salah satunya ada yang suka sama Vina. Temen Egi itu salah satunya, namanya Egi. Bener kan, Jare Hadi Egi Pak. Namanya Egi, temennya Egi. Suka sama Vina. Terus Vinanya ngeludahin. Dia aja dendam kayaknya sama Vina. Orang mana Egi tuh deh? Vina nggak kenal, cuma satu tongkrongan gitu Mbak sama Egi. Satu tongkrongan sama Egi. Iya, Vina sering dibawa sama Egi tuh. Eginya suka sama Vina. Terakhir Dede sama Egi di mana? Nongkrong di mana? Di jalan-jalan. Nongkrong di mana? Dari Taman Sumber. Taman Sumber. Iya. Terus ada
ada yang ngajar Egi dari belakang. Motornya jatuh, terus Dede nggak tahu pingsan. Bangun-bangun mata Dede ditutup, terus Dede lagi diperkosa, Mbak. Orangnya udah ketangkep deh, orangnya udah ketangkep. Masih belum semua, Mbak. Iya belum semua, tapi ini lagi dicariin lagi deh, lagi dicariin sama bapaknya Egi. Jangan ketipu, Mbak. Vina sama Eki nggak digeret pakai motor, tapi tangannya dipukul pakai balok, Mbak. Iya, sabar deh. Jadi Kalau sekarang digeret yang pakai benar. motor pasti dedel semua kan, Mbak. Iya, Ini percaya, Mbak, jasadnya percaya. enggak kan, Mbak? Iya, Mbak percaya deh, percaya, Mbak percaya. Jadi Vina tahu tuh mau Hadian. nikah sama Eki tuh, Iya, Mbak. tahu. Bilangin sama bapaknya. Vina tuh udah mau serius sama Eki, Mbak. Mbak, matiin semua, Mbak. Matiin semua deh, Mbak matiin Vina semua. dendam, Mbak. Mbak matiin semua buat Dede. Tolong bantu ya. Ya, Mbak matiin semua buat Dede. Yang kabur ke Jakarta jangan lupa, Mbak, itu otaknya, Mbak, itu. Karena itu anaknya polisi, Mbak. Egi anaknya polisi. Nggak tahu kalau yang Egi anaknya polisi apa enggak. Vina nggak kenal, tapi dia suka sama Vina. Setiap Vina dibawa ke situ sama Egi, pas itu Egi tuh ngeliatin Vina terus. Di HP-nya Vina ada fotonya nggak? Nggak ada. Mbak lagi cari tahu nih Cari sama tahu yang aja Egi. temen-temennya Egi, namanya Egi. Egi. Itu Mbak, itu. Egi siapa? Pukul pertama tangan Vina. Dia yang mukul pertama Egi, kali. iya. Pertamanya niatnya mau perkosa aja, Mbak, mau perkosa, tapi karena takut ketahuan jadi kita berdua dibunuh. Gitu ceritanya, Mbak. Vina nggak nabrak mobil, Vina nggak diseret. Lagi dicari enggak. tahu orangnya ya Dede ya, lagi diusahain. Dede di sana yang tenang. Penyidikan kasus masih berlanjut, dan untuk mengumpulkan bukti-bukti solid atas izin pihak keluarga, polisi membongkar makam Eki dan Vina guna keperluan otopsi atas kematian mereka yang tidak wajar. Ketika polisi membongkar makam Vina di TPU Kisangu, Cirebon, pihak keluarga mengajukan permintaan ganjil. Mereka ingin tim forensik melepas lensa mata, kawat gigi, dan hair extension atau rambut sambungan yang masih menempel di jasad Vina. Pihak keluarga mengaku itu semua merupakan permintaan Vina yang berbicara lewat sahabatnya yang kerasukan arwah Vina pada saat tahlilan. Tim forensik berhasil mengambil kawat gigi dari jenazah Vina dan memberikannya pada pihak keluarga. Namun lensa mata dan hair extension tidak bisa diambil karena kondisinya sudah rusak. Lalu bagaimana dengan para pelaku? Siapkah mereka maju ke persidangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan mereka? Sepertinya tidak. Mendadak mereka menarik pengakuan awal mereka dan menolak rekonstruksi. Kini mereka mengatakan mereka tidak bersalah. Mereka tidak membunuh Eki dan Vina, juga tidak memperkos Vina. Baiklah, apakah mereka melakukan perbuatan keji itu atau tidak? Pada akhirnya, pengadilanlah yang akan memutuskan. Persidangan pembunuhan Eki dan Vina digelar di Pengadilan Negeri Cirebon dan tertutup sebab menurut hakim mengandung hal sensitif asusila. Sidang hanya dibuka untuk umum pada saat pembacaan putusan. Saka yang berusia 15 tahun disidang terlebih dulu. Di awal persidangan, Saka berkelit tidak mengakui dakwaan padanya. Bahkan setelah saksi-saksi dihadirkan, dia tetap membantah. Namun kemudian sikapnya berubah setelah dua pelaku lainnya bersaksi bahwa pada malam kejadian Saka ikut minum-minum dan mengejar serta memukul korban. Pada akhirnya hakim menjatuhkan vonis 8 tahun penjara padanya. Lewat kuasa hukumnya, Saka mengajukan banding namun ditolak. Sedangkan 7 terdakwa lainnya yang berusia dewasa dituntut oleh JPU hukuman mati. Di persidangan dihadirkan saksi-saksi antara lain Abdul Pasren, Pak RT, yang menyampaikan pengakuan cukup mengejutkan. Abdul Pasren mengatakan dirinya adalah ketua RT di lingkungan tempat 5 terdakwa tinggal, yakni Hadi, Jaya, Supriyanto, Sudirman, dan Eko. Suatu hari menurut Pak RT, dirinya didatangi keluarga para terdakwa, termasuk pengacara mereka.
Tujuan mereka minta agar Pak RT membantu membebaskan para terdakwa dari kejadian itu. Bahkan salah satu ibu terdakwa menangis di depan Pak RT sembari minta bantuan agar Pak RT menolong anaknya terlepas dari jerat hukum. Pengacara para terdakwa minta bantuan Pak RT untuk mengarang alibi yang bisa meringankan para terdakwa di persidangan, yakni dengan mengatakan pada malam kejadian para terdakwa tidur di rumah Pak RT. Kesaksian Pak RT tersebut dibantah para pelaku. Pada akhirnya, majelis hakim mengatakan para terdakwa terbukti melanggar pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana sebab ada pemufakatan bersama sebelum melakukan aksi sadis tersebut. Para terdakwa juga terbukti melanggar pasal 81 tentang melakukan persetubuhan di bawah umur. Hal-hal yang memberatkan, para terdakwa berbelit-belit saat persidangan, sedangkan hal meringankan mereka masih muda. Vonis penjara seumur hidup. Para terdakwa dan kuasa hukum kecewa atas putusan itu, termasuk pihak keluarga. Amirah, kakak kandung Supriyanto, salah satu terdakwa, mengatakan pada saat kejadian adiknya sedang tidur di rumah tetangga. Sampai sekarang pun adik saya tidak mengakui perbuatan itu. Kalau dia mengaku, baru saya pasrah. Terserah mau dihukum mati juga saya pasrah. Kuasa hukum terdakwa mengatakan kasus tersebut murni kecelakaan lalu lintas. Para terdakwa banding namun ditolak. Sedangkan ketiga buron, termasuk diantaranya Peggy alias Egy, tidak ditemukan berita lanjutannya. Kisah tragis pembunuhan sejoli Eki dan Vina ini ternyata menarik perhatian sebuah rumah produksi D Company yang akan mengangkatnya menjadi film dengan restu dari pihak keluarga Vina. Lewat film yang berjudul Vina, sebelum 7 hari tersebut, ibu kandung Vina berharap memberikan gambaran positif tentang putrinya. Setelah kematiannya, banyak yang justru memberikan stigma negatif. Saya berharap D Company bisa menunjukkan betapa hancurnya hati kami sebagai orang tua ditinggal Vina. Di Jawa Barat, geng sepeda motor Moonraker yang didirikan tahun 1978 merupakan geng terkenal di samping geng motor lainnya, XTC, Briges, dan GBR. Permusuhan antara Moonraker dan XTC sudah berlangsung lama, menjadi dendam turun-temurun. Di internet banyak tersebar berita tentang perkelahian antara kedua geng sepeda motor tersebut yang ujung-ujungnya membawa para anggotanya berurusan dengan kepolisian. Akibat aksi geng motor yang kerap meresahkan masyarakat, Polres Cirebon Kota mengajak anggota geng motor membubarkan diri dan berubah jadi ormas yang akan mendukung kemajuan Cirebon. Pada Juni 2022, geng motor itu pun melakukan deklarasi anti geng motor. Jika dalam waktu 3x24 jam geng motor tidak bertransformasi jadi ormas, maka mereka harus bubar. Dan Moonraker serta XTC Cirebon pun kini kabarnya sudah jadi ormas. Apa pendapat kalian tentang tragedi Vina dan Eki ini? Dan apa pula pendapat kalian jika geng sepeda motor berubah jadi ormas? Sekian dulu ceritaku, sampai jumpa kapan-kapan.